kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Saya kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ngendika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki. Nggih, niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kula bolak-balik matur ya. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kowe iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak. Sampai udah pulau, cuma melok dua. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat atau ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita ngaji teng Bojonegoro teng Mutin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mboten repot. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami ndidik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak kopi. Mari kecil. Nggak ngerti itu yang bujung dia Gus, ya Islam. Tujuan kalau kita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tak ada uang merantau nih, buatam, gak ngergani uang anak. Mereka bayangin bujung itu, dia nih teko pintu dibuka, terus masak, juga no kopi ini anggap pokoknya segalanya serba apa ideal versi ini. Lihat tua-tua bujungnya tetap turu, atau anggap pusing. Akhirnya kecewa. Loh, kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Salah kasus kula ngaten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyo to. Nah kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, nyebar niku mati nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, sing ngaji agak nggih semangat. Dadi sampean akeh ora pengaruh ya.
Tanya kan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan ya pancen. Ada terus ngaji apa, terus sopan santun, terus ramiso ya gitu. Udah miso, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab ya sudah karena membaca kitab tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ora kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tahu bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok mati tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah dianat. Ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Nah, itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare ning Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia sing pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane Bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ini terus orang jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah orang ya tak jawab, dia tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi menang. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang ini bukan kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terap pegatan masuk tu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan, nasib pulau jelas khusus rapi menang. Nah sama itu nasib jelas tak warai, tapi kudu ada pulau lama, dan mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas itu pengen orang, pengen urip sampai enak tentu mungkin. Jadi kurang sangat tadi payu rabi benar, kurang sangat tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah. Kue uji terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di dunia ini jadi ngamalem jadi ganjaran. Semulai saya ini mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira apa? Tenang, kalau keganjaran, ya tenang. Marah. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kere. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau mak arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing rata-rata kowe lagi sitok. Yen arep-arep ragu wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat.
bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike gitu. Wah kula dhewe mulane nak sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya kira contohkan apa? Ya ibu gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik pulau gak mau boten. Gak ada butuh hilang. Di masalah mana diceritain apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Iya kan. Nah cuma ini jadi ulama. Pulau nyerang geronter konstelasi tak takoi. Sampai ngagep pulau sebagai tokoh sosial, nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lana ala sosial jawaban kula lebih gampang, beruang itu masalah. Itu Menteri Keuangan itu masalah, nanti di ruang orang Amerika, ngomongnya di rumah kita malah buyutnya apa? Wong sing gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki, makanya ketika hikam. Andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mek potensi tabrakan ketoknya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan kudu kehilangan duit. Aga ora sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampaian dunyane. Nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gegem duit dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok dulu blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi kok adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja dengan orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Wong suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira anak utang diri. Nak rukun malah langgar. Nanti sombong wong suka baru kan wong larat. Mergo wong larat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak, ya anggap aja ngotot maksudnya. Artinya kayak orang larat wong suka sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi gak usah rumput, ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal suka, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi nopo. Kan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini dia dari sombong, jadi wong itu pakai sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik iki, Pak. Jadi ketika ada pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli faya tama alladzi fi qalbihi napa mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah Zainab Sofia. Liyan niku saudara bunder tua semacam-macam. Pokoke bojone Nabi songo nek diratakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala taqdona bil qauli. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno ojo ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham to, Pak? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level orang ini? Di mana kalau buat pakai aneh serok wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala tak dok nanawa. Dan perlu dicatat itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku kumpul mesti tae pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wa qulna qawlan ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran masing-masing. Jadi ini kan sopan. Pak, kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nanawa buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Ibu buat hukum konti, seorang asal usulnya, pokoknya ujung-ujung diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Ngomong wedok jadi imam, setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam bisa ngene-ngene. Sakit yang ngarang peke, terlalu banyak potensi solusi. Gus soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah imam terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib ngangkat imam? Gus imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan saja jadi imam. So, tuh kalau saya diskusi yang cil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak, orang gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft atau gawe kira-kira sebenarnya pekiye bentuk epi, termasuk potensi canom-nom sido-sido atau delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak tokoh itu potensinya
perkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya apa? Diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi apa? Lo kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, kiai itu jawab. Mbok muribet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawaban? Lah kok goblok bro tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong kon ngalime kok terjemah kene maca budel wae iso. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.